datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Ibu Farida Nugrahani Magister Humaniora. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, Ibu Imade Ratih Rosanawati Magister Pendidikan. Serta yang saya hormati Bapak Ibu penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru. Perkenalkan, nama saya Sinta Pandwijayanti, NIM 2422520096 dari kelas PGSD 3. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru, calon guru gelombang 2 tahun 2024 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi seminar pendidikan profesi guru yang sudah saya susun. Dalam pemaparan materi seminar kali ini, saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, identifikasi diri, 2. Pengalaman belajar, 3. Refleksi mata kuliah, 4. Pembelajaran bermakna, 5. Desain inovasi pembelajaran, 6. Artefak dan produk pengembangan, 7. Refleksi dan rencana tindak lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi diri, yang berisi tentang visi saya untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya sebagai calon guru. Yang pertama yaitu visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah ikut terlibat secara langsung dan berkontribusi untuk mencetak dan menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu visi saya sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru yang profesional, yaitu dapat mewujudkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik, sehingga tercipta lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman. Lantas, bagaimana upaya saya untuk mencapai visi tersebut? Terdapat beberapa upaya yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti program pendidikan profesi guru dengan baik. Kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. 4. Merancang dan mendalami strategi pembelajaran yang menarik dan inovatif. 5. Mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dalam mengajar melalui kegiatan webinar atau seminar pendidikan. Dan yang keenam, yaitu menjalin kolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat. Pengalaman belajar selama saya mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru selama 2 semester ini memberikan pengalaman belajar yang berguna dan sangat bermakna bagi diri saya.
Terutama terdapat beberapa mata kuliah yang belum pernah saya dapatkan saat saya menempuh S1. Pada semester 1 terdapat 7 mata kuliah, yaitu dengan mata kuliah wajib Filosofi Pendidikan, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Praktek Pengalaman Lapangan 1, dan juga mata kuliah pilihan, yaitu Perspektif Sosiokultural dan juga Pembelajaran Berdiferensiasi. Serta terdapat mata kuliah tambahan, yaitu PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan, yaitu membahas perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan dan juga saat ini. Dan juga terdapat dasar-dasar pendidikan yang disusun atau dirancang oleh tokoh pendidikan nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 membahas rancangan asesmen dengan prinsip UPD, yaitu kita menyusun tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membuat asesmennya, dan yang terakhir yaitu baru merancang kegiatan pembelajarannya. Kemudian terdapat materi tentang jenis-jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Dan juga pendekatan pembelajaran seperti TRL atau Teaching at the Right Level, yaitu berdasarkan kemampuan peserta didik, serta juga ada CRT atau Culturally Responsive Teaching, atau yang berdasarkan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, yaitu membahas tentang karakteristik peserta didik itu sendiri, dan juga terdapat teori belajar seperti teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan juga teori perkembangan. Kemudian pada mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan 1, pada mata kuliah ini kami sebagai mahasiswa itu terjun secara langsung pada sekolah mitra. Pada saya sendiri yaitu berada di SD Palur 2. Nah, pada saat mengikuti PPL ini, saya mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan. Kemudian, pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural, yaitu membahas tentang pembelajaran yang berfokuskan pada latar belakang peserta didik seperti latar belakang sosial, ekonomi, kemudian latar belakang politik, dan lain-lain. Kemudian pada mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi, kami mempelajari tentang mengapa perlu adanya berdiferensiasi, kemudian aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada mata kuliah PPKS atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini marak sekali terjadi kekerasan seksual pada peserta didik. Sehingga kami sebagai calon guru dibekali pengetahuan tentang bagaimana menangani kekerasan seksual. Tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga kasus-kasus bullying yang sekarang ini banyak sekali terjadi di dalam pendidikan di Indonesia. Pada semester 2 terdapat 6 mata kuliah, yaitu mata kuliah Computational Thinking, Pembelajaran Sosial Emosional, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Praktek Pengalaman Lapangan 2, Proyek Kepemimpinan, dan juga Seminar Kependidikan. Pada mata kuliah Computational Thinking, yaitu membahas bagaimana cara kita berpikir secara komputasi atau seperti komputer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Kemudian, pada mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional, yaitu bagaimana cara kita mengatur atau mempraktikkan sosial emosional pada peserta didik agar proses pembelajaran itu berlangsung secara aman dan nyaman serta menarik perhatian peserta didik. Kemudian pada prinsip pengajaran dan asesmen 2, yaitu berisi tentang pendekatan TRL dan juga CRT. TRL sendiri yaitu Teaching at the Right Level berdasarkan kemampuan atau level peserta didik. Kemudian CRT sendiri atau Culturally Responsive Teaching yaitu berdasarkan latar belakang peserta didik, sehingga kita atau kami sebagai seorang guru itu perlu membuat pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian pada mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan 2 yaitu berada di sekolah yang sama, yaitu di SDN Palur 2.
dan kami juga mengimplementasikan teori-teori perkuliahan yang diperoleh. Kemudian pada mata kuliah proyek kepemimpinan yaitu berisi dari 10 mahasiswa. Di mata kuliah ini kami diminta untuk membuat satu produk. Dan juga melalui mata kuliah ini kami berusaha atau berupaya untuk melatih jiwa kepemimpinan seorang guru. Kemudian pada mata kuliah terakhir yaitu seminar kependidikan, yaitu berisi tentang refleksi pembelajaran yang telah kita lalui selama semester 1 dan juga semester 2 ini. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Selama mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, banyak sekali pengalaman berharga dan pembelajaran bermakna yang saya peroleh. Hal ini tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya sebagai calon guru, tetapi juga membentuk karakter dan komitmen terhadap dunia pendidikan. Berdasarkan refleksi pengalaman belajar mata kuliah dari semester 1 dan semester 2, semua materi dalam mata kuliah pendidikan profesi guru sangat bermakna. Namun, saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi sebagai mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar dan bermakna. Terdapat 4 topik dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Topik pertama membahas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Topik 2 membahas aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik 3 membahas strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan topik yang keempat yaitu membahas merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi? Pada topik ini diawali dengan perlunya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini penting dilakukan mengingat setiap siswa itu memiliki perbedaan sehingga perlu adanya pembelajaran yang dapat mengakomodir siswa sesuai dengan kebutuhannya. Saya belajar mengenai teori-teori keragaman peserta didik, pengertian dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan strategi yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, seperti pengelompokan siswa secara homogen sesuai dengan kebutuhan. Topik 2, yaitu tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu memiliki 4 aspek, yaitu aspek yang pertama, aspek konten atau isi, yaitu tentang materi yang dipelajari peserta didik atau yang diajarkan oleh guru di kelas. Konten yang digunakan di sini dapat diidentifikasi dengan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan menggunakan variasi materi yang disesuaikan kebutuhan dan karakter peserta didik. Aspek kedua yaitu aspek proses, yaitu metode pengajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik dengan menghadirkan materi dan aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar dan pemahaman masing-masing. Guru dapat menggunakan media yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Aspek ketiga yaitu aspek produk, yaitu berisi tentang hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Guru dapat memberikan tantangan atau keragaman variasi kepada peserta didik dan memilih produk apa yang diminatinya. Aspek keempat yaitu aspek lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar yang baik untuk pembelajaran berdiferensiasi mendukung peserta didik dalam mencapai prestasi belajarnya. Topik 3 yaitu tentang strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mempelajari aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya menyadari pentingnya memilih strategi yang tepat agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Topik ini membahas berbagai model pembelajaran seperti problem-based learning, project-based learning, dan cooperative learning yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Namun, tidak semua model cocok seperti model jigsaw yang dinilai kurang sesuai jika aspek yang digunakan adalah gaya belajar.
karena model ini mengharuskan siswa menjelaskan materi pada teman yang mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda. Topik 4 yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 4 ini, saya mempelajari bagaimana merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelas. Proses ini dimulai dengan pemetaan karakteristik siswa untuk menentukan metode pengelompokan dan pilihan gaya belajar yang sesuai. Saya juga belajar pentingnya menyajikan materi dalam berbagai bentuk, mengaitkan pembelajaran dengan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa, serta bekerja sama dengan guru atau ahli lain. Melalui latihan dan percobaan termasuk praktek micro-teaching, saya mendapat gambaran nyata tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam situasi kelas. Pembahasan selanjutnya yaitu pengalaman bermakna. Pengalaman yang berguna dan menarik pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi terdapat pada topik 4, karena pada topik ini saya itu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga saya memiliki pengalaman baru yang menyenangkan untuk merancang modul ajar berdiferensiasi dan dapat mempraktekannya di sekolah tempat PPL. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memahami karakteristik peserta didik, minat peserta didik, dan serta gaya belajar peserta didik secara baik. Pembahasan selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi yang telah diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan menyusun modul ajar dan mengimplementasikan modul ajar tersebut pada proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Nah, modul ajar yang saya susun yaitu modul ajar IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kelas 6. Bab 4 yaitu topik hubungan antar negara dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Artefak pembelajaran yang saya pilih yaitu yang pertama ada lembar asesmen diagnostik non-kognitif. Lembar asesmen ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Itu ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, artefak yang kedua yaitu berupa modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ajar ini, saya menggunakan dua aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu aspek konten dan juga aspek produk. Pada diferensiasi konten, pada kelompok visual, konten yang diberikan yaitu adalah gambar pelabuhan dalam kegiatan ekspor dan impor, serta video pembelajaran yang ditampilkan oleh guru. Untuk kelompok auditori, konten yang diberikan yaitu video pembelajaran tentang kegiatan ekspor-impor. Kemudian untuk kelompok kinestetik, konten yang diberikan yaitu guru memberikan media untuk bermain peran sebagai seorang eksportir dan juga importir. Untuk diferensiasi produk, pada kelompok visual yaitu saya memberikan LKPD yang berisi perintah untuk membuat gambar bendera dua negara dan menentukan hubungan ekspor dan impor dari dua negara tersebut. Untuk kelompok auditori, saya memberikan LKPD yang berisi perintah untuk membuat lagu tentang kegiatan ekspor impor. Untuk kelompok kinestetik, saya memberikan LKPD yang berisi perintah untuk menyusun gambar kegiatan ekspor dan impor dari dua negara. Artefak pembelajaran selanjutnya yang saya pilih yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai dengan gaya belajar. Seperti yang saya jelaskan tadi, LKPD terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik. Pada kelompok visual, saya meminta peserta didik untuk membuat gambar bendera dua negara dan menentukan hubungan ekspor dan impor dari kedua negara tersebut. Untuk kelompok auditori, saya memberikan LKPD yaitu berisi perintah untuk membuat lagu tentang kegiatan ekspor dan impor. Untuk kelompok kinestetik, saya memberikan LKPD dengan perintah yaitu menyusun gambar kegiatan ekspor impor dari dua negara.
Artefak selanjutnya saya pilih yaitu berupa video implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada video ini, saya menampilkan proses pembelajaran dari kegiatan pendahuluan hingga akhir dan juga berisi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Produk pengembangan artefak pembelajaran. Berdasarkan artefak pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan pada kegiatan praktek mengajar di SD Negeri Palur II, saya melakukan pengembangan artefak dengan menyusun sebuah buku berisi kumpulan modul ajar dengan judul Modul Ajar Sekolah Dasar melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis PBL, Problem Based Learning, tahun ajaran 2024-2025. Saya menyusun buku ini bersama-sama dengan teman kelompok PPL. Setelah menyusun buku ini, kami mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI, akan tetapi saat ini masih dalam tahap proses. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai refleksi setelah mengikuti pendidikan profesi guru. Setelah mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam proses pembelajarannya, guru perlu menerapkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, latar belakang, dan kesiapan belajar setiap peserta didik. Hal ini karena peserta didik adalah individu yang unik dan merupakan pusat dari proses pendidikan. Guru perlu mengenali keberagaman tersebut agar dapat merancang pembelajaran yang adaptif dan berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan mampu mengakomodasi potensi setiap peserta didik secara optimal. Saya juga menyadari bahwa menjadi guru profesional, saya harus memahami karakteristik setiap peserta didik, termasuk latar belakang, kemampuan, dan kebutuhannya, agar dapat merancang pembelajaran yang berpihak pada mereka. Saya juga perlu menguasai berbagai pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang variatif, serta memanfaatkan media yang kreatif dan inovatif sesuai perkembangan zaman. Selain itu, saya harus terus mengembangkan kompetensi diri, terutama dalam penguasaan materi secara mendalam, serta memiliki kecakapan sosial emosional yang baik, guna membangun komunikasi positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru yaitu yang pertama, saya akan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan dengan mengikuti pelatihan maupun workshop yang relevan. 2. Saya akan menjalin komunikasi yang efektif dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, dan masyarakat sekitar. 3. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai guru profesional, saya akan merancang pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan karakter dan kebutuhan peserta didik melalui pendekatan berdiferensiasi. Menggunakan metode yang mendorong peran aktif peserta didik, serta menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Saya juga akan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik dan secara rutin melakukan evaluasi serta refleksi diri guna meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional sebagai pendidik. Sekian pemaparan materi seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.